Berjumpa lagi dengan kami CGP Angkatan 7 Kota Kupang. Pada pertemuan kali ini kami akan melaksanakan tugas kami, yaitu melaksanakan coaching yang akan kami laksanakan di mana saya berperan sebagai coach dan sebelah kanan saya nama saya Mahwabuan SPD, saya berperan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Heribertus Jahanur berperan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan video kami. Selamat siang Ibu Risti. Selamat siang Pak Jihan. Oke, apa kabar hari ini? Baik sekali Pak. Terima kasih Ibu Risti ya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Dalam pertemuan ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau wrong ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari Ibu ya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coach, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Ya, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Baik, ya. Sekarang yang ketiga dia, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin menggali potensi pada coach agar dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Demikian dulu ya Ibu, dan silakan melakukan coaching ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Siang Bu Risti. Siang Bu Mahla. Mari silakan duduk Bu Mahla. Ya Bu Risti, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Mahla? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu Risti. Apa kabar Bu Risti? Kabar baik Bu Mahla, seperti yang Bu Mahla lihat sekarang ini, saya sehat walafiat dan bisa bertatap muka dengan Bu Mahla. Iya Bu Risti. Ngomong-ngomong nih, apa nih yang membawa Bu Mahla bertemu dengan saya hari ini Bu Mahla? Nah, begini Bu Risti, saya ada sedikit masalah Bu Risti dengan anak-anak didik saya di sekolah Bu Risti. Nah, kebetulan saat ini saya ini selain sebagai guru fisika di kelas 11 IPA, saya juga sebagai wali kelas mereka Bu Risti. Saya sebagai wali kelas 11 IPA 1 Bu Risti. Nah Bu Risti, masalah saya itu Bu Risti, anak-anak saya di kelas itu kurang motivasi dalam belajar di kelas Bu Risti. Ketika saya mengajar itu mereka terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu ya Bu Mahla. Nah, apa yang Bu Mahla harapkan nih di akhir pertemuan kita nih Bu Mahla, yang menjadi harapan pertemuan kita nih apa? Iya, Bu Risti, saya sangat mengharapkan di akhir dari pertemuan kita siang hari ini Bu Risti, saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar di dalam kelas Bu Risti. Sehingga apa yang saya ajarkan ke mereka itu mereka memahami dan mereka juga boleh mendapatkan nilai sesuai dengan KM, atau lebih baiknya itu ada juga di atas KM. Oh, seperti itu ya. Menurut Bu Mahla, definisi motivasi belajar itu seperti apa sih? Iya, motivasi belajar menurut saya itu adalah suatu keinginan untuk mau mencari tahu dan mau belajar sesuatu hal yang belum mereka pahami. Mereka berniat untuk mau belajar untuk mendapatkan hal-hal baru dari hal itu sehingga mereka dapat menjadi tahu seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, menurut Bu Mahla nih, siswanya Bu Mahla nih sudah memiliki motivasi belajar apabila dia sudah menjalankan seperti apa Bu Mahla? Menurut saya itu Bu Risti, anak-anak yang memiliki motivasi belajar itu terlihat dari sikap mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas, dan juga anak-anak itu dapat
menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang saya sampaikan ke mereka. Jadi memberikan umpan balik kepada saya, dan juga terlihat dari setiap perubahan mereka itu terlihat dari setiap tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang saya berikan itu mereka dapat melakukannya dengan baik dan juga mencapai KKN. Itu menurut saya. Nah, kalau Bu Mala berpendapat seperti itu, nah sejauh ini nih apa nih yang sudah Bu Mala lakukan pada mereka, pada siswanya Bu Mala? Sejauh ini Bu Risti seperti biasanya saya selalu mengajar mereka, dan juga dalam pembelajaran saya itu saya memberikan penguatan-penguatan tentang pentingnya mempelajari materi yang saya sampaikan ke mereka, terus memberikan motivasi penguatan kepada mereka untuk bagaimana harus selalu rajin belajar, mempersiapkan masa depan yang baik untuk mereka ke depan. Karena saya selalu bilang ke mereka bahwa apa yang nantinya kalian pelajari saat ini menjadi bekal model bagi mereka untuk bagaimana ada di masa mendatang seperti itu. Dari permasalahan yang Ibu Mala ceritakan, dari upaya yang Bu Mala selama ini jalankan, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 nih Bu Mala berada di skala nomor berapa? Di poin berapa seperti itu? Bu Risti, dari apa yang saya sudah sampaikan dan juga melihat keadaan atau kenyataan sekarang yang ada di kelas itu, Bu Risti, anak-anak yang kurang termotivasi untuk belajar, saya merasa bahwa saya ada di posisi ke-6, Bu Risti. Dan yang Ibu harapkan ke depannya Ibu ingin meningkatkan pada poin berapa? 9 atau puji Tuhan 10 pun itu luar biasa bagi saya. Pencapaian luar biasa. Oke Bu Mala. Nah kira-kira nih apa kekuatan yang ada pada diri Bu Mala untuk menciptakan tujuan Bu Mala? Iya Bu Risti, saya merasa bahwa saya harus merubah setiap metode pembelajaran yang saya lakukan. Karena sejauh ini Bu Risti kebanyakan itu saya menggunakan metode ceramah Bu Risti dalam menyampaikan materi ke mereka, dan juga saya pola pendekatannya itu masih menyeluruh, belum individu atau dari per anak seperti itu, dan juga saya masih membuat pembelajaran itu secara merata, secara menyeluruh, belum sesuai dengan gaya belajar dari si anak itu sendiri, Bu Risti. Jadi saya merasa itu merupakan masalah dan saya harus mencari solusi untuk bagaimana saya harus merubahnya. Nah, saya berniat untuk saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, dengan saya juga akan memetakan anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka, gaya belajar audio, visual ataupun kinestetik, sehingga anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam mempelajari materi saya seperti itu. Iya ya, luar biasa ya Ibu Mala sudah memetakan gaya belajar siswa ya, agar Ibu Mala bisa menumbuhkan motivasi kepada mereka. Nah Bu Mala, kira-kira nih dalam Ibu Mala menjalankan pembelajaran setiap hari nih, adakah atau apa hambatan yang Bu Mala jalani selama ini? Hambatan saya itu Bu Risti, saya kesulitan dalam membagi waktu. Karena di sekolah itu ada beberapa tanggung jawab yang diberikan kepada saya, yaitu saya juga sebagai anggota dalam fakultas kurikulum, dan juga saya itu sebagai guru mata pelajaran fisika, dan sekaligus untuk pembelajaran ini, ajaran ini Bu Risti, saya juga itu sebagai guru mata pelajaran matematika Bu Risti. Jadi itu yang membuat saya untuk kesulitan dalam membagi waktu saya Bu Risti. Betul ya Bu Mala, selain sebagai wali kelas, Bu Mala sebagai guru mapel, memang peran ganda nih sangat luar biasa, dan Bu Mala sudah jalankan semaksimal yang Bu Mala jalankan selama ini nih Bu Mala. Nah kira-kira nih dari hambatan tadi itu apa yang Bu Mala pikirkan untuk mencapai solusinya? Bu Risti, saya
merasa bahwa saya itu harus membuat agenda khusus tentang pekerjaan saya, Bu Risti. Jadi saya harus memilah mana yang menjadi prioritas saya, dan semua itu saya harus jadwalkan sehingga tidak ada sesuatu atau hal-hal lain, hal pokok saya itu yang terbengkalai seperti itu, Bu Risti. Jadi saya harus mengatur waktu dengan baik sehingga semuanya itu dapat saya lakukan secara maksimal. Iya, Bu Mala harus buat jadwal ya, memang penting ya. Apa selama ini Bu Mala belum membuat jadwal sebelum-sebelumnya? Ya, memang sudah membuat ada yang sempat, tetapi saya masih kurang untuk menjaga komitmen saya, kurang konsisten, Bu Risti. Mungkin itu yang harus saya perkuat lagi, Bu Risti. Iya. Bu Risti. Dan juga saya juga harus selalu belajar dari teman-teman lain dan juga dari berbagai macam sumber. PNM juga sekarang ada untuk bagaimana mencari tahu tentang metode yang harus saya terapkan kepada anak-anak untuk kembali meningkatkan motivasi belajar mereka. Iya, Bu Mala usahanya tuh luar biasa loh. Saya acungi jempol. Di PMM tuh kita bisa belajar banyak hal, Bu Mala. Betul sekali. Bu Mala cari referensi di sana tuh banyak sekali, dari guru berbagi, dari pembelajaran yang disusun secara baik ya Bu Mala dari situ. Nah, rencana seperti apa yang Bu Mala susun nih untuk mencapai tujuannya Bu Mala? Iya, rencana saya itu, Bu Risti, pertama-tama saya harus menyebarkan angket untuk anak-anak itu mengisi gaya belajar mereka, Bu Risti. Jadi ada yang audio, visual, dan juga kinestetik. Dan setelah itu saya merancangkan model pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Dan setelah itu, Bu Risti, saya juga dalam menyampaikan materi pembelajaran dan juga menyampaikan ke mereka tentang tugas-tugas mereka, saya juga harus melihat dari apa yang sudah saya lakukan itu, yaitu memetakan gaya belajar mereka, itu yang harus saya sesuaikan dengan tugas mereka, sehingga mereka juga bisa enjoy dalam menjalankan setiap tugas-tugas mereka, pelajaran mereka Dari rencana itu nih Bu Mala, saya lihat kan rencananya, adakah rencana yang lain nih yang Ibu Mala sudah susun nih, yang sudah Ibu Mala rencanakan nih? Ya, rencana lain itu, Bu Risti, saya juga akan membuat keyakinan kelas, Bu Risti, bersama-sama dengan mereka untuk memotivasi mereka untuk selalu aktif dalam pembelajaran di kelas, memberikan diri penuh dalam pembelajaran di kelas. Itu rencana-rencana saya. Saya akan membuat keyakinan kelas juga. Apa yang membuat Bu Mala berpikir bahwa keyakinan kelas ini bisa memotivasi siswa? Iya, saya berpikir bahwa keyakinan kelas ini merupakan sifat atau salah satu karakter yang dimana ketika segala hal yang mereka inginkan itu tertuang dalam situ, itu yang mengikat mereka untuk bagaimana mereka mengubah setiap hal-hal buruk yang masih selama ini mereka masih lakukan untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Karena keyakinan kelas itu nanti saya akan menanyakan kepada mereka, semuanya harus memberikan pendapat, dan nanti itu yang nanti akan menjadi suatu keyakinan yang nantinya akan memotivasi mereka untuk melakukan itu. Jadi itu harus membangun motivasi intrinsik dulu dalam diri mereka sendiri dulu, baru saya akan memulai untuk melakukan perubahan-perubahan tadi. Ya luar biasa ya Bu Mala. Nah sekarang nih Bu Mala, dari rencana yang Bu Mala sudah rencanakan nih, adakah yang diprioritaskan, yang harus dieksekusi duluan nih Bu Mala? Iya, yang harus dieksekusi duluan itu, Bu Risti, yang pertama adalah saya melakukan keyakinan kelas, dan juga yang berikut adalah memetakan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, dan juga mengubah metode mengajar saya. Iya, pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira nih apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Mala untuk mencapai
tujuan yang Bu Mala mau tuju? Iya, Bu Risti. Ukuran keberhasilan saya itu, Bu Risti, jika anak-anak saya itu mereka bersemangat dalam belajar di kelas dan juga mereka enjoy dalam menjalankan setiap peran mereka sebagai anak didik, dalam mereka mengerjakan tugas-tugas, dalam mereka menunjukkan responnya di dalam pembelajaran di kelas, dan juga anak-anak itu selalu bertanya, mencari tahu materi pembelajaran, dan juga mereka menjadi sesuai dengan KKN. Itu, Bu Risti. Terus bagaimana nih cara mengatasi atau mengantisipasi gangguan dari rencana yang Bu Mala sudah susun? Iya, Bu Risti, mungkin cara mengantisipasinya itu dengan saya berkolaborasi ya, Bu Risti, dengan segala pihak yang membantu saya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan bersama-sama dengan rekan sejawat saya. Dan kan di kelas 11 itu kan banyak guru mapel yang mengajar mereka. Saya berkolaborasi dengan mereka untuk mencari tahu siapa yang terbaik, dan ketika pembelajarannya mereka melihat bahwa anak-anak itu lebih aktif, itu mungkin yang saya pakai untuk saya belajar dengan dia. Saya rasa itu ada sosok Dian, guru kimia, yang dia sangat baik dalam melakukan pembelajaran sehingga anak-anak itu banyak yang aktif. Dan juga saya juga akan bekerja sama dengan guru BK, itu juga yang sekaligus membina karakter dari anak-anak di sekolah. Dan juga tentunya saya akan menyampaikan hal ini kepada bapak kepala sekolah untuk mendukung saya dalam saya melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Dan yang berikut adalah saya juga pasti akan kerjasama dengan orang tua di sekolah untuk terus memotivasi anak untuk bagaimana pentingnya giat belajar dengan baik di sekolah. Ya Bu Mala, luar biasa ya, Bu Mala sudah mengantisipasi nih rencana Bu Mala nih apabila mengalami gangguan. Nah Bu Mala, apa nih komitmen yang Bu Mala akan lakukan untuk mencapai rencana aksi yang Bu Mala sudah rencanakan tadi? Komitmen saya itu, Bu Risti, adalah saya harus semangat. Saya harus semangat walaupun dengan berbagai tugas tanggung jawab yang saya harus kerjakan, tetapi saya harus semangat untuk bisa menjalankan tujuan saya ini, yaitu merubah anak-anak untuk lebih termotivasi lagi dalam belajar. Yang berikut adalah saya harus konsisten dengan motivasi saya, itu saya mau mencapai tujuan untuk anak-anak termotivasi belajar. Saya harus terus melakukan itu konsisten. Jangan saya terpengaruh dengan hambatan dan tantangan yang saya hadapi terus saya menyerah seperti itu, tidak. Tapi saya harus konsisten untuk membuat anak-anak berubah. Dan juga yang berikut adalah saya harus terus belajar dengan segala pihak di sekitar saya, orang-orang di sekitar saya, termasuk Bu Risti juga. Saya pasti akan terus ada bersama-sama dengan Bu Risti untuk menyampaikan hal-hal atau masalah-masalah yang saya temui untuk membantu saya dalam mencapai ataupun mendapatkan solusi yang terbaik. Iya, Seperti itu, Bu Risti. luar biasa Bu Mala nih. Nah selanjutnya nih Bu Mala, siapa nih yang dapat membantu Bu Mala dalam menjaga komitmen tersebut? Iya. Yang membantu saya itu, Bu Risti, yaitu rekan sejawat saya, Bapak Kepala Sekolah, dan juga Ibu Risti. Nanti tentu saya akan selalu menghubungi Ibu Risti untuk meminta ataupun kita akan bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar dari masalah saya. Dan juga tentunya orang tua siswa itu sendiri, karena mereka lebih punya banyak waktu bersama dengan orang tua. Iya, terima kasih ya Bu Mala sudah percaya dengan saya nih untuk mengingatkan Bu Mala untuk menjaga komitmen terhadap rencana aslinya Bu Mala untuk melakukan perubahan terhadap peserta didik Bu Mala. Iya. Nah, kira-kira nih dari kegiatan diskusi kita hari ini nih, apakah bermanfaat bagi Bu Mala? Sangat bermanfaat sekali, Bu Risti. Saya bisa menemukan solusi dari masalah yang tadi saya alami. Saya merasa bahwa itu sangat luar biasa sekali.
Terima kasih Bu Risti. Ya, syukurlah kalau Bu Mala sudah menemukan solusi, dan saya akan terbuka kapanpun Bu Mala mengalami kendala-kendala yang lain. Saya akan siap sedia dimanapun dan kapanpun Bu Mala mengalami masalah ya Bu Mala. Iya. Semoga Bu Mala kedepannya bisa menerapkan aksi-aksi Bu Mala dengan baik untuk melakukan perubahan, untuk memotivasi peserta didiknya Bu Mala bisa menjadi lebih baik lagi, dan kemudian semoga pembelajarannya menjadi meningkat, kemudian nilai-nilainya mereka bisa meningkat juga, dan saya akan menunggu kabar baiknya nih dari Bu Mala nih. Sampai jumpa di minggu depan ya Bu Mala. Saya siap mendengar kabar baik dari Bu Mala. Rencana Bu Mala semoga sukses dan berhasil. Iya Bu Risti, terima kasih Bu Risti. Saya juga pasti akan selalu menghubungi Bu Risti untuk menyampaikan setiap masalah dan juga perkembangan-perkembangan saya dalam saya menjadi seorang pendidik bagi anak-anak saya. Terima kasih ya Bu Risti. Sama-sama Bu Mala. Bu Risti permisi ya Bu Risti. Iya, sama-sama Bu Mala. Selamat siang Bu Selamat Mala. siang Bu Risti. Ya. Oke, Ibu Risti, hari ini sudah melakukan coaching ya. Iya Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya merasa senang dan lega ya Pak. Akhirnya saya bisa menyelesaikan coaching hari ini. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu Risti, tadi saya sudah memperhatikan proses coaching Ibu, dan ada 2 pertanyaan ya yang Ibu harus menjawab berdasarkan pengalaman proses coaching kami. Baik Ya. Pak. Oke. Yang pertama Ibu Risti, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi? Ya, saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kita, di mana di dalamnya terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya sudah memberikan pertanyaan untuk menggali potensi yang ada pada diri coach agar dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Oke, luar biasa Ibu Risti ya. Dan memang menurut saya sebagai observer, coaching yang Ibu sudah lakukan sudah sangat baik ya, dan sudah sesuai dengan alur kita ya. Dan Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk menggali potensi coaching, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching sebenarnya. Oke Ibu Risti. Yang kedua Ibu Risti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, saya ingin memahami lebih dalam tentang alur kita agar saya kedepannya itu bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Ibu Risti, ya memang tadi sudah bagus, sudah baik ya. Tapi sebagai manusia kita harus terus belajar dan belajar. Jangan cepat puas dengan apa yang kita sudah alami. Kita bisa mengetahui lebih dalam, sehingga bisa melakukan proses coaching dengan baik. Oke Ibu Risti, semoga kedepannya bisa lebih bagus dan bisa melakukan coaching yang lebih dan lebih baik lagi ya. Dan semua kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Risti dan juga untuk coaching. Oke Ibu Risti. Oke, selamat siang Ibu Risti. Selamat siang. Salam sukses selalu. Ya.